hari di mana para leak melakukan pertemuan. Malam guys, malam Jumat lagi nih. Kita cerita lagi ya. Ini kisah terjadi pada teman kita seorang tour leader. Saat itu di bulan Desember tahun 2019. Mereka merencanakan merayakan anniversary pernikahan mereka di bulan Januari tahun 2020. Setelah dipikir masak-masak, akhirnya diputuskan Bali menjadi tujuan mereka untuk melewati hari perayaan khusus itu. Mereka berangkat dari Jakarta bersama putri mereka, dan putra mereka menyusul dari Kuala Lumpur, Malaysia, dan bertemu di Ngurah Rai, Bali. Akhirnya mereka pergi ke sebuah bungalow yang pertama. Mereka rencananya bermalam selama 6 malam di sana. Di bungalow A, kita sebut saja, mereka bermalam 3 malam dan semua mereka nikmati dengan sangat gembira, penuh sukacita sesuai dengan rencana mereka. Biasalah anak-anak sempat berpikir makan restoran yang viral, ke tempat-tempat yang sangat viral. Tapi karena momen khusus itu mereka jalankan dengan gembira. Kemudian untuk selanjutnya mereka pindah ke bungalow B di daerah Sanur. Sampai di tempat yang kedua, tour leader ini melihat, wah ternyata luar biasa sekali. Besar sekali area bungalow ini dan mereka mendapat kamar khusus. Jadi ada 2 kamar di dalam, dan setelah mereka melihat kamar mandinya ternyata model alam terbuka, walaupun tidak bisa dilihat di luar tentunya. Dan ada sebuah pohon beringin yang cukup besar, mungkin sudah tua sekali di sana, yang menjuntai daun-daunnya masuk ke dalam kamar mandi. Ya, bulu kuduk si tour leader itu sempat bergidik di sana, ya sempat berdiri. Tapi ya dianggap ini mungkin ciri khas Bali yang mereka nikmati saja. Malam pertama mereka lewati dengan baik. Di malam kedua mereka akan merayakan hari khusus mereka itu. Si suami mandi lebih awal. Kemudian setelah selesai, giliran istri dan semua siap berangkat menuju ke restoran yang sudah mereka request. Di sana mereka menjadi ratu dan raja. Suatu hari dilayani oleh pelayanan khusus, 1 orang pelayan secara penuh melayani mereka. Mereka nikmati dengan sukacita, walaupun belum puas. Akhirnya setelah selesai dari sana, mereka lanjut ke restoran Italia yang dimiliki oleh seorang Italia dari Florence. Puas dengan semua acara malam itu, mereka kembali ke bungalow. Hari sudah sekitar pukul 11:30 tengah malam. Sampai di bungalow, putra-putri mereka kembali ke kamar masing-masing. Suami istri juga masuk ke kamar masing-masing. Dan setelah mereka bersih-bersih, mereka mau menuju ke tempat istirahat, keranjang untuk tidur. Tiba-tiba pintu ada yang ketuk. Jangan-jangan anak-anak ini mau ngobrol lagi, seperti malam-malam sebelumnya mereka lakukan seperti itu. Setelah dibuka, nggak ada anak-anak. Dia lihat ke sana sini, nggak mungkin anak-anak bercanda atau sembunyi. Mereka menuju ke kamar mereka, ternyata lampu sudah dipadamkan, anak-anak sudah tidur. Mereka pikir mungkin cicak kali atau ada hewan apa. Ya akhirnya mereka tutup lagi pintu. Mereka baru mau menuju ke tempat tidur, tiba-tiba pintu digedor 5 kali sangat keras, seperti orang akan nagih hutang, seperti debt collector. Mereka kaget. Akhirnya mereka lihat tidak ada siapa-siapa. Akhirnya diputuskanlah mereka menuju ke reception dan melaporkan kejadian ini. Beberapa petugas reception hotel datang ke daerah mereka, ke kamar mereka, ke bungalow mereka, dan wajah mereka terlihat seperti ketakutan. Tapi mereka bilang, tenang Bapak Ibu, malam ini akan ada seorang security yang setiap jam akan bolak-balik di sini untuk mengawasi agar Bapak Ibu dapat istirahat dengan tenang. Ya akhirnya mereka lewati malam itu dengan baik dan mereka dapat tidur. Keesokan harinya saat makan pagi, seorang ibu-ibu mendatangi mereka. Rupanya beliau adalah general manager hotel itu dan memohon maaf atas apa yang terjadi semalam. Tapi si tour leader merasa ini 1 malam lagi masa mereka harus lewati dengan kejadian yang sama. Mereka memutuskan untuk pindah ke hotel lain. Dihanguskanlah kamar 1 malam itu.
Kemudian si general manager berkata dan memohon, jangan, akan kami berikan sebuah kamar yang lebih besar, yang ada poolnya, ada kolamnya di dalam kamar, yang jaraknya 150 meter dari bungalow yang sebelumnya. Akhirnya karena dipindahkan, mereka putuskan oke lah, mereka pindah ke sana. Waktu di kamar selanjutnya, putra-putrinya sempat bertanya, kenapa harus pindah hotel? Kok pakai pindah-pindah kamar, repot sekali. Enggak lah, nggak apa-apa, kita ingin coba aja kamar yang lain. Ya akhirnya mereka lewati malam terakhir mereka dengan baik. Dan setelah pulang menuju bandara, barulah si tour leader itu bercerita bahwa pada saat mereka ke kamar di mana mereka dipindahkan ke kamar selanjutnya, si tour leader sempat bertemu dengan seorang ibu-ibu yang sedang memberikan sajian-sajian bunga seperti biasa dilakukan oleh orang-orang Bali. Si ibu tuh sempat bertanya, semalam pasti pulangnya tengah malam ya? Maksudnya pada hari kejadian itu. Tour leader ini kaget. Iya bu, kenapa? Oh, itu namanya Kanjeng Kliwon, seperti Jumat Kliwon pada saat orang-orang Jawa, yaitu hari di mana para leak melakukan pertemuan. Kagetnya setengah mati. Tapi ya akhirnya mereka juga cerita pada anak-anaknya bahwa itulah yang terjadi di malam itu, sehingga mereka memutuskan untuk pindah walaupun akhirnya tidak pindah. Ya, begitulah kisahnya. Sampai jumpa dengan cerita malam Jumat berikutnya. Salam TLTV.